Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Untuk pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang bab 1, yaitu tentang Al-Quran dan hadis, pedoman hidupku. Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu apa itu pengertian Al-Quran, apa itu pengertian hadis, dan apa saja fungsi Al-Quran dan hadis. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian dari Al-Quran. Pengertian dari Al-Quran ada yang secara bahasa dan juga secara istilah. Menurut cendekiawan Muslim yaitu Bapak Quraish Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang artinya membaca. Kata dasarnya Quran yang artinya bacaan. Huruf alif pada Al-Quran mengandung arti kesempurnaan. Jadi Al-Quran adalah bacaan yang sempurna, bukan hanya sempurna kandungannya tetapi juga sempurna redaksi dan petunjuk di dalamnya. Selanjutnya, pengertian Al-Quran secara istilah adalah kalamullah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Disusun secara sistematis mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Nah, demikian pengertian dari Al-Quran secara bahasa dan juga secara istilah. Untuk selanjutnya kita akan membahas apa itu hadis, yaitu pengertian hadis secara bahasa yaitu baru, tidak lama, ucapan atau pembicaraan atau cerita. Sedangkan secara istilah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai Al-Quran dan juga hadis. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa saja fungsi Al-Quran dan hadis itu sendiri. Fungsi Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama fungsi Al-Quran dalam Islam dan yang kedua adalah fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Fungsi Al-Quran dalam Islam yaitu yang pertama sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang pertama. Yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Yang ketiga adalah sebagai petunjuk umat manusia ke jalan yang lurus. Dan yang keempat, pengoreksi dan penyempurna kitab terdahulu seperti Injil, Zabur, dan Taurat. Selanjutnya fungsi yang kedua Al-Quran sebagai kehidupan manusia itu dapat diketahui dari nama-nama Al-Quran itu sendiri. Contohnya seperti Al-Huda atau sebagai petunjuk, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Untuk yang kedua seperti Al-Furqan atau sebagai pembeda antara hak dan yang batil, seperti terkandung dalam surat Al-Furqan ayat 1. Untuk selanjutnya fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia itu sebagai penyembuh atau asyifa.
seperti yang terkandung dalam surat Al-Isra ayat 82, yaitu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan masih banyak lagi fungsi Al-Qur'an yang lainnya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Fungsi hadis yang pertama adalah menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Yang kedua, menjelaskan atau merincikan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat mujmal atau global. Untuk fungsi hadis yang ketiga yaitu menetapkan dan mengadakan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an, karena hadis sumber hukum yang kedua. Untuk fungsi hadis yang terakhir adalah membatasi keumuman ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang pengertian Al-Qur'an, pengertian hadis, dan juga fungsi-fungsinya. Saya rasa sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini membawa kemanfaatan buat anak-anak semua. Amin, Allahumma amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.